Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri. Saya dari jurusan Studi Agama-Agama IAIN Pontianak, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Baiklah, saya di sini menjelaskan tentang sejarah KKN atau yang disebut dengan kolusi, korupsi dan nepotisme. Disingkat KKN. Sebelum kita mengetahui lebih dalam, langkah baiknya kita coba mencari tahu dulu apa itu KKN. Ya, KKN adalah suatu tindakan yang sangat merugikan bagi setiap kalangan masyarakat dan negara, dikarenakan KKN hanya menguntungkan satu pihak tertentu yang memiliki kekuasaan berlebih. Jadi dari sini kita bisa mengetahui KKN itu adalah sesuatu tindakan orang-orang yang memiliki jabatan, memiliki kekuasaan, nah yang kemudian mereka gunakan untuk hal-hal yang berdampak ataupun yang merugikan untuk masyarakat, baik itu negara itu sendiri. Nah, karena KKN ini adalah bentuk daripada bagian hal yang sangat mencela, yaitu korupsi. Ya, korupsi ini kalau kita dibahasakan kasarnya yaitu adalah maling. Kenapa? Karena di sini orang-orang ataupun oknum-oknum seperti ini mereka hanyalah ingin merampas ataupun mengambil uang dari yang kemudian itu bukanlah miliknya. Maka dari itu orang-orang seperti ini disebut dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan juga mereka disebut oleh orang-orang kita, orang-orang Indonesia ataupun masyarakat Indonesia dengan sebutan koruptor. Jadi sebelum meranjak lagi bagaimana sejarah perkembangan KKN itu sendiri. Jadi korupsi di Indonesia sudah membudaya sejak dulu. Sebelum dan sesudah kemerdekaan di era Orde Lama, Orde Baru berlanjut hingga era reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh. Priorisasi korupsi di Indonesia secara umum dapat dibagi dua, yaitu periode pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Jadi korupsi ini telah terjadi ataupun hal ini sudah pernah terjadi sebelum kemerdekaan Indonesia atau bahkan sampai saat ini pun hal ini masih terjadi, yaitu korupsi. Kalau bicara tentang korupsi sebelum kemerdekaan itu dari kalangan penjajah yang kemudian mereka itu mencari ataupun mengambil hak yang seharusnya itu adalah milik negara, yang harusnya itu dikembalikan untuk negara, tapi kemudian mereka rampas, mereka tidak menganut sesuatu yang akan mereka pahami, dan itu juga menjadi landasan ataupun dasar mereka untuk melakukan korupsi. Orang-orang seperti inilah yang disebut dengan sebutan koruptor. Terus adapun dampaknya atau adapun sebab akibat dari KKN ini adalah diantaranya penegakan hukum tidak konsisten. Penegakan hukum hanya sebagai meka politik, sifatnya sementara, selalu berubah-ubah setiap berganti pemerintah. Jadi sebab akibat diantaranya adalah hukum itu ketika orang-orang seperti ini, oknum-oknum seperti ini tidak bertanggung jawab, dalam artian dia melakukan hal-hal yang di luar batas, merampas haknya, maka orang-orang seperti inilah yang akan memberikan dampak negatif kepada negara itu sendiri, baik itu untuk negara ataupun untuk masyarakat. Jadi jelas bahwa tidak pernah ada korupsi ataupun KKN itu memberikan manfaat untuk orang lain, tidak pernah ada. Karena apa? Karena mereka telah menyalahgunakan, karena mereka diberikan amanah serta jabatan yang untuk dipercayai, akan tapi mereka menyalahgunakan itu, yang kemudian mereka lakukan ataupun mereka menjadi orang-orang koruptor, orang-orang korupsi yang diamanahkan untuk memberi amanah, diberikan uang ataupun segala macam, tapi kemudian dia gelapkan, dia ambil, dia gunakan dengan cara yang tidak baik, dengan cara dia memanipulasi keadaan, memanipulasi data. Ini diantaranya akan menyebabkan dampak daripada korupsi itu sendiri, dan juga banyak lagi
karena korupsi ini akan menyebabkan bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia itu akan kehilangan jati dirinya, akan kehilangan bantuan, akan kehilangnya harta yang seharusnya itu bisa juga didapatkan oleh orang-orang yang seharusnya dapat, ya harus memiliki. Namun kemudian terjadinya korupsi yang ini menyebabkan hal yang buruk bagi masyarakat. Ya, di antara solusinya adalah membersihkan kantor kepresidenan, kantor Wapres, sekretariat negara serta yayasan, mengawasi penyimpanan proyek rekonstruksi Aceh, mencegah penyimpanan dalam membangun instruksi ke depan, memburu terpidana korupsi yang kabur ke luar negeri, meneliti pembayaran pajak dan cukai. Jadi solusinya adalah yang dijelaskan oleh para ilmuwan, diantaranya itu harus menangkap ataupun menindaklanjuti oknum-oknum ataupun para koruptor, bahkan koruptor ataupun orang-orang yang mengkoreks yang menjadi buronan oleh KPK itu pasti mereka juga mencari tempat untuk mengamankan dirinya. Di antaranya adalah pasti mereka keluar ke luar negeri, menyelamatkan diri, menyembunyikan jati dirinya, menyembunyikan identitasnya, ya karena telah mencuri uang rakyat dan juga telah merugikan negara. Maka di antaranya adalah KPK ataupun orang-orang masyarakat ataupun kita selaku rakyat Indonesia harus tetap mewaspadai, meneliti, memahami bagaimana kerja seorang pejabat, memahami ranah kerjanya, juga mengawasi apakah sesuai dengan aturan yang telah dilakukan, apakah sesuai dengan visi misi yang ia sampaikan, dan juga sesuai dengan apa yang telah diinginkan oleh masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.